Presiden Jokowi akhirnya mengganti Menteri Hukum dan HAM, Profesor Yasona Lauli dari kursi Menteri Hukum dan HAM 2 bulan menjelang berakhirnya kekuasaan Jokowi. Etikanya sih hampir tidak ada presiden yang melakukan penggantian terhadap menteri 2 bulan menjelang lengser karena tidak banyak lagi yang bisa dilakukan, kecuali menteri itu bermasalah. Persoalannya kemudian kenapa Jokowi memaksakan mengganti 2 bulan sebelum lengser itu? Kalau saya melihat ini adalah upaya Jokowi untuk memperkuat posisinya dan menjaga dinastinya 5 tahun ke depan 2024 sampai 2029. Ini cara Pak Jokowi meleverage gitu ya, menaikkan posisi tawarnya. Jadi apa di balik itu? Yang saya dengar agenda utama mereka adalah satu, mengganti Undang-Undang MD3. Dengan mengganti Undang-Undang MD3, maka apa yang selama ini menjadi aturan bahwa partai yang memenangkan suara kursi terbesar itu menjadi ketua atau pimpinan di lembaga legislatif, baik DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota. Dengan mengubah MD3, maka kecurigaan saya nih Golkar bisa menjadi ketua DPR RI lalu menduduki secara maksimal kursi-kursi pimpinan di setiap komisi maupun alat kelengkapan dewan. Dengan begitu Golkar menjadi sangat kuat dan Pak Prabowo nanti kalau jadi presiden harus berhitung untuk bagaimana supaya dia bisa bernegosiasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua, saya melihat bahwa dengan mengubah itu, tentu kader-kader Golkar yang akan banyak mendapatkan posisi-posisi di lembaga legislatif itu. Jadi everybody happy, tidak ada konflik internal di Partai Golkar. Analisa saya begitu. Ada lagi alasan yang saya dengar bahwa penggantian itu juga untuk memastikan partai-partai yang tidak berada di dalam koalisi Indonesia Maju itu tunduk dan manut pada kekuasaan. Karena apa? Partai-partai ini harus melakukan kongres, munas, maupun muktamar untuk memilih pengurus baru periode 2024 sampai 2029. Nah, mereka itu sah atau tidaknya partai-partai itu ditentukan oleh keputusan di Menteri Hukum dan HAM. Jadi kalau mereka nggak manut, bisa-bisa nggak ikut pilkada. Kan gitu. Atau mereka jadi nggak sah. Sehingga gampang diambil alih orang. Dengan begitu mereka terpaksa mau tunduk pada apa yang diinginkan oleh kekuasaan, terutama oleh Pak Jokowi tentunya. Kan kira-kira itulah tuduhan atau rumor yang banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini murni political game. Ada 3 tujuan yang mau dicapai oleh Pak Jokowi. Pertanyaannya, loh kan Menteri Kumhamnya diganti dengan orang Gerindra. Lah iya tinggal 2 bulan. Tetapi kan mereka nggak bisa apa-apa juga. Karena itu tentu kemauan presiden kan untuk menunjuk. Nggak mungkin juga nolak gitu. Jadi sekarang partai-partai ini berada di bawah kekuasaan penuh mutlak dari seorang Jokowi. Dan itu tidak terjadi pada pemerintahan manapun sepanjang sejarah Republik Indonesia. Keren lah Pak Jokowi, ya sudah mau habis masa jabatan juga tanpa fondasi etis, moral, teknis, birokratis yang benar, mengganti menteri-menteri untuk tujuan-tujuan politiknya supaya nanti presiden terpilih harus mendengar bernegosiasi dengan Jokowi untuk mengamankan dinastinya. Itu menurut pendapat banyak orang. Saya kira itu ya. Terima kasih, kita lihat aja nanti bagaimana ujungnya. Merdeka. Mas Sekjen. Siap. Kompak terus, Pak.